warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Larasati. Saya berasal dari Universitas Sultan Syarif Riau. Saya di sini akan menyampaikan tentang landasan komparatif pendidikan dengan mata kuliah yaitu landasan pendidikan IPS dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nurdiansyah MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan 5 poin. Yang pertama yaitu pengertian komparatif, yang kedua yaitu masalah pendidikan kooperatif, yang ketiga yaitu manfaat pendidikan kooperatif, yang keempat yaitu tujuan pendidikan kooperatif, yang kelima asas-asas komparabilitas. Yang pertama yaitu pengertian komparatif. Menurut I.L. Cadel, pendidikan komparatif studi tentang teori dan praktik pendidikan pada waktu sekarang yang dipengaruhi oleh bermacam-macam latar belakang dan merupakan kelanjutan dari sejarah pendidikan. Selanjutnya yaitu menurut C.F. Code, pendidikan komparatif adalah lapangan studi yang mempunyai tugas untuk mengadakan perbandingan teori dan praktik pendidikan sebagaimana terdapat pada beberapa negeri dengan maksud untuk mengadakan perluasan pandangan dan pengetahuan tentang pendidikan di luar batas negeri tersendiri. Selanjutnya, pengertian komparatif secara etimologis. Pendidikan komparatif secara etimologis dimaksud sebagai ilmu yang mengajarkan dan melatihkan tentang tata cara atau prosedur membandingkan dua atau lebih sistem yang berbeda, baik antar daerah maupun antar negara. Istilah pendidikan komparatif sering diucapkan dengan istilah pendidikan perbandingan, karena keduanya memiliki pengertian sama. Istilah lain selain pendidikan perbandingan ialah perbandingan pendidikan. Pendidikan perbandingan merupakan ilmu yang mengajarkan dan melatihkan tata cara atau prosedur membandingkan dua sistem pendidikan yang berbeda. Sedangkan perbandingan pendidikan adalah upaya kegiatan membandingkan, lebih menekankan pada sisi praktis, yaitu kegiatan membandingkan dua sistem pendidikan yang berbeda. Pula pengertian komparatif secara terminologis. Pendidikan komparatif secara terminologis adalah disiplin ilmu yang mempelajari sistem-sistem pendidikan baik dalam suatu negara maupun antar negara yang mencakup A. Sistem pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang B. Teori dan praktik pendidikan. Yang C. Latar belakang sosial, ekonomi, politik, ideologi, dan budaya yang mempengaruhi sistem pendidikan. Pendidikan komparatif merupakan disiplin ilmu yang teramat penting dewasa ini. Ilmu yang ini muncul diawali oleh perlihatan sebagai masyarakat dunia tentang rendahnya pengetahuan masing-masing bangsa terhadap kehidupan bangsa lain yang mengakibatkan adanya saling kecurigaan dan permusuhan satu sama lain. Melalui studi pendidikan komparatif, suatu bangsa dapat mengetahui bagaimana bangsa lain merencanakan pengembangan dan peningkatan sistem pendidikan. Poin kedua yaitu masalah-masalah pendidikan komparatif. Adapun masalah-masalah pendidikan komparatif ada 4. Yang pertama, persoalan humanis akibat pembangunan dan proses industrialisasi. Misal, kemiskinan, gelandangan, dan kriminalitas. Yang kedua, kesenjangan ekonomi, sosial, maupun geografis antar kelompok masyarakat. Yang ketiga, kendala sosial kultural pada masing-masing bangsa. Yang keempat, dinamika sosial politik dunia yang masih menunjukkan adanya ketimpangan struktural tata dunia baru. Poin ketiga yaitu manfaat pendidikan komparatif. Adapun manfaat mempelajari studi pendidikan komparatif menurut Arif Muhammad 2020 adalah yang pertama, dapat memiliki konsep-konsep dasar dan metode membandingkan aneka sistem pendidikan baik yang ada dalam satu daerah atau negara maupun antar daerah atau negara. Yang kedua, dapat menilai keberhasilan dan kekurangan atau hal-hal positif dan negatif tentang sistem pendidikan kita sendiri. Yang ketiga, dapat menilai isu-isu dan mengikuti perkembangan pendidikan secara global sekaligus dapat menghindari dari penilaian dengan kacamata etnosentrisme sempit. Yang keempat, memperoleh pengetahuan tentang model-model sistem pendidikan di beberapa daerah atau negara, keberagaman model dan macam-macam sistem pendidikan di beberapa daerah dalam lingkungan negara ataupun beberapa negara dalam lingkungan dunia, antara lain dipengaruhi oleh latar belakang daerah atau negara tersebut. Keempat yaitu tujuan pendidikan komparatif. I.L. Cadel menyebutkan ada 3 tujuan yang ingin dicapai dalam studi pendidikan komparatif, yaitu yang pertama, repertorial deskriptif. Pertama-tama, studi dalam pendidikan komparatif berusaha mengungkapkan data-data yang bersifat informatif tentang sistem pendidikan pada umum maupun pada khususnya. Misalnya, data tentang angka partisipasi, jumlah anak putus sekolah, jumlah angka buta huruf, jumlah sekolah negeri dan swasta baik dalam lingkungan satu negara maupun 2 atau lebih negara yang berbeda. Kedua yaitu historik fungsional.
Studi-studi yang telah dilakukan dalam pendidikan komparatif juga berusaha mencari kaitan data-data yang bersifat informaris pendidikan dengan bidang lain seperti filsafat dan pandangan hidup, sistem politik, sistem ekonomi, dan sosial budaya masyarakat itu. Yang ketiga, melioristik. Tujuan pendidikan komparatif yang terakhir adalah dalam rangka pengembangan pendidikan di dalam negeri sendiri. Setelah mengetahui persamaan dan perbedaan keadaan pendidikan antar negara termasuk dengan negara sendiri, maka dapat diambil manfaat dari kebaikan-kebaikan negara lain tersebut. Kelima yang terakhir yaitu asas-asas komparabilitas. Asas-asas komparabilitas adalah metode penelitian atau penulisan dengan perbandingan berbagai aspek dalam pendidikan. Misalnya, tujuan pendidikan nasional, biaya, proses evaluasi, dan sebagainya. Asas komparabilitas juga dapat diartikan sebagai perbandingan konsep dasar dan sebuah sistem pendidikan dan pengajaran yang diajukan acuan lainnya. Baik, mungkin itu yang hanya dapat saya sampaikan dan jelaskan. Terima kasih atas telah menonton video saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.